Ya, pemirsa, kita ketahui benar bahwa pada saat ini Israel terus menggempurkan serangannya ke wilayah Gaza, padahal dari persetujuan gencatan senjata sudah dilakukan dan akan dimulai pada 19 Januari 2025. Kami hadirkan dialognya untuk Anda di malam hari ini. Sudah bergabung bersama kami analis Timur Tengah, Faisal Assegaf. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Faisal. Waalaikumsalam Mbak Sira. Kemudian kita juga akan menghadirkan bagaimana dengan pantauan dari Gaza, ada relawan Mercy, Marisa Nuriti akan bergabung bersama kami nanti. Kami juga akan mencoba. Baik, Assalamualaikum Mbak Marisa. Ya, Waalaikumsalam Mbak Sira. Mbak Marisa, kita ingin tahu kondisinya seperti apa di sana. Karena yang kita ketahui bahwa gempuran dari Israel ini terus membombardir wilayah Gaza hingga hari ini, walaupun kesepakatan gencatan senjata sudah dilakukan. Ya, benar sekali Mbak Sira. Seperti yang kita ketahui, semenjak kesepakatan gencatan senjata atau ceasefire diumumkan pada hari Rabu 15 Januari 2025 yang juga disambut positif oleh warga Gaza, akan tetapi ternyata ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan eskalasi serangan ataupun terhadap suplai logistik barang kebutuhan di Gaza. Dari sejak hari Rabu hingga sekarang ini terdapat lebih dari 80 korban mati dan ratusan lainnya luka-luka, dan eskalasi penyerangan tetap meningkat drastis, terutama yang sangat saya pantau sekali di daerah Beit Lahia, Gaza Utara. Setiap hari saya mendapatkan update bahwa bisa dibilang penyerangan tidak berhenti dari dini hari hingga pagi, bahkan yang sebelumnya tidak pernah menyerang lantai yang dihuni oleh pasien dan tenaga medis, Israel pada hari Kamis kemarin kurang lebih di sekitar jam 1.30 menyerang lantai 1 Rumah Sakit Indonesia yang mengakibatkan kerusakan di dinding dan beberapa infrastruktur di sekitarnya. Jadi gencatan senjata yang terjadi sekarang ini belumlah gencatan senjata seperti yang diharapkan, karena memang efektifnya berlaku mulai hari Minggu tanggal 19 Januari. Dan terkait supply sendiri belum ada peningkatan yang signifikan. Yang seperti kita ketahui seharusnya rakyat Gaza membutuhkan kurang lebih 500 sampai 400 truk setiap harinya. Di bulan Januari ini keseluruhan dari awal tahun hingga sekarang hanya 200-an truk saja yang mencapai jalur Gaza. Dan untuk daerah Beit Lahia, Gaza Utara, sampai saat ini tidak ada satupun bantuan truk kemanusiaan yang mencapai daerah tersebut, padahal di daerah Beit Lahia masih ada ribuan warga Gaza yang memilih untuk bertahan di rumah mereka masing-masing di bawah gempuran Israel. Seperti itu Mbak Sira. Mbak Marisa, ini kan tahap pertama dari perjanjian gencatan senjata adalah bantuan ya juga dilakukan, kemudian dari penyerahan sandera. Nah, artinya sejauh ini kalau tadi Mbak Marisa bilang katakan belum ada tanda-tanda seperti itu. Nah, artinya ketika nanti 19 Januari ini apakah sudah ada informasinya bahwa Israel ini akan melakukan seluruh perjanjiannya sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dalam gencatan senjata? Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, pembicaraan tentang ceasefire ini sudah berlangsung cukup lama, dari awal konflik, berulang kali drop up and down, dan bisa dibilang sering batal karena pihak Israel Netanyahu sering mengubah kesepakatan yang telah disetujui. Dan bahkan setelah pengumuman ceasefire di hari Rabu, di hari Kamisnya ada usaha dari indikasi sabotase dari pihak Israel Netanyahu yang menunda sidang kabinet untuk memvoting keputusan terkait deal hostage dan detail lainnya. Akan tetapi di hari Jumat kemarin saya mendapatkan kabar dari media Israel di hari Kamis kemarin juga, di hari Jumat ini akan diadakan voting oleh kabinet Israel, seperti itu. Jadi bisa dibilang ini memang saat yang sangat menentukan
critical condition yang wajib dipantau oleh internasional, lembaga internasional ataupun negara lain yang terlibat dalam negosiasi ini agar pihak Israel mematuhi apa yang telah disepakati. Baik, kalau Bang Faisal melihatnya bagaimana nih? Ini sudah sebentar lagi 19 Januari, tapi Israel hingga saat ini terus membombardir luar biasa. Hari ini juga serangannya. Nah, ini artinya seperti apa? Ya, saya kira ini menunjukkan bahwa Israel memang tidak peduli dengan kesepakatan, terus juga dia secara sengaja ingin membunuh warga sipil karena memang sedari awal mereka frustasi karena sulit untuk menemukan para pejuang Hamas. Tapi yang jelas gencatan senjata yang akan mulai berlaku jam 12.15 siang waktu setempat pada 19 Januari akan terasa hambar kalau misalkan Mahkamah Internasional tidak bisa menangkap atau mengadili Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Kenapa itu penting? Karena selama era pemerintahan Netanyahu sudah 3 kali perang berlangsung, yaitu perang pada November 2012, perang Gaza pada 2014, dan sekarang yang terlama. Ketika perang Gaza pertama 2008 sampai 2009 itu di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ehud Olmert. 2021 itu pemerintahan Perdana Menteri Naftali Bennett. Saya kira masyarakat internasional jangan berhenti hanya pada gencatan senjata, tapi bagaimana harus memastikan bahwa surat perintah penangkapan itu bisa dilaksanakan dan Netanyahu, Gallant ataupun yang Hamas juga ada di situ ya diadili sebagai penjahat perang. Artinya tanpa ditangkapnya Netanyahu dan Gallant ini, gencatan senjata ini tidak akan bisa dipastikan berjalan dengan lancar. Sebenarnya gencatan senjata ini kan hanya jeda perang sementara. Betul. Karena kita tahu sering berulang. Dari 2009 ke 2012 jedanya 3 tahun. 2012 ke 2014 2 tahun. 14 ke 21 7 tahun. 21 ke 2023 kan 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau ada perspektif yang mengatakan bahwa gencatan senjata harus selamanya, itu sama saja meniadakan hak dari bangsa Palestina untuk melawan penjajah Israel. Jadi ya kita tidak bisa mengharapkan gencatan senjata secara permanen atau selamanya, karena ya sebagai bangsa yang dijajah, ya bangsa Palestina dalam hal ini milisi Hamas ataupun kelompok bersenjata lainnya berhak melawan penjajah Israel baik di Gaza maupun tepi barat. Hingga harusnya bebas-bebas benar-benar dari penjajahan begitu secara total ya. Iya, itu sebenarnya. Nah, tapi paling tidak begini kan, ini waktu sudah sebentar lagi 19 Januari. Kemudian ada tahapan-tahapan dari gencatan senjata, salah satunya dengan penyaluran bantuan, kemudian dari penyerahan tahanan begitu. Ini akan terrealisasi tidak jika kalau kita melihat eskalasi pada hari ini yang terus meningkat, bombardir di wilayah Gaza masih terus dilakukan oleh Israel? Ya, ini harus terrealisasi. Kenapa? Karena ini juga menyelamatkan muka Netanyahu. Kan salah satu tujuan perangnya adalah membebaskan semua sandera. Ketika perang, dia mengobarkan perang dengan Hamas itu sendiri. Tapi dari 7 Oktober sampai sekarang itu kan yang bebas itu kan beberapa, saya lupa jumlahnya, itu kan baru sekali, itu pun lewat pertukaran sandera. Jadi bukan upaya dari militer Israel. Nah ini gencatan senjata ini perlu bagi Netanyahu karena juga untuk menyelamatkan mukanya, apalagi ada tekanan domestik di dalam negeri dari keluarga. Selain itu juga gencatan senjata ini menegaskan bahwa memang Israel sudah kalah dari sejak awal ketika serangan 7 Oktober 2023. Tapi kira-kira Netanyahu dan Gallant ini akan bisa diadili secara tuntas begitu kalau misal dari dunia internasional terus menyoroti, mengawal dan akhirnya bisa dilakukan itu, atau jangan-jangan nih apapun yang dilakukan oleh internasional mata tetap tertuju dengan itu tidak akan pernah bisa dilakukan? Kalau kita mengandalkan Amerika itu sedang membahas sebuah undang-undang untuk memberikan sanksi kepada ICC karena ingin menyelidiki atau ingin menangkap para pejabat Israel atas tuduhan genosida. Artinya dukungan Amerika terhadap Israel itu ya dukungan bias, padahal orang udah dianggap genosida, melakukan kejahatan kemanusiaan tapi masih tetap dibela. Saya kira perlu komitmen masyarakat internasional semua negara, baik yang menandatangani Statuta Roma untuk ICC ataupun tidak. Kayak Indonesia kan tidak menandatangani untuk yang ICC, walaupun dia Statuta Roma, ya tetap harus punya komitmen bersama. Jadi dimanapun ada Netanyahu atau Gallant atau tentara Israel yang datang itu ya harus ditangkap karena tentara itu kan juga ada yang ikut terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di Gaza. Bang Faisal, ada yang ingin dikomunikasikan kepada Mbak Marisa dari relawan Mercy? Boleh silakan, ada yang ingin ditanyakan? Iya, Mbak Marisa. Ya, halo. Gimana Bang Faisal? Mbak, kira-kira rumah sakit Indonesia itu
kapan ya bisa diakses oleh tim dari Mercy? Ya, memang tim EMT Mercy berkomitmen untuk mendeploy, menugaskan timnya ke daerah Gaza Utara, khususnya Beit Lahia. Saat ini kebetulan kita lagi di fase rotasi. Tim 6 kemarin sudah keluar dari Gaza, telah sampai di Indonesia, dan tim 7 akan masuk ke Gaza, dan kita akan berusaha kembali seperti yang sebelumnya. Tim 6 telah pernah berhasil mencapai Kamal Adwan Hospital saat itu, dan untuk tim ke-7 memang akan diagendakan untuk mencapai Gaza Utara lagi. Apakah itu nanti, saat ini ada 2 rumah sakit yang diharapkan untuk diaktifkan kembali, yaitu Rumah Sakit Indonesia dan Rumah Sakit Al-Auda. Jadi mungkin di akhir Januari tim masuk Gaza, kita akan terus berusaha. Apakah itu nanti ceasefire atau tidak, tim Mercy berkomitmen untuk mencapai Gaza Utara. Seperti itu, Bang Faisal. Mbak, ini ada nggak diskusi di Mercy sendiri untuk mengajukan ganti rugi kepada Israel? Karena kan ini rumah sakit Indonesia sumbangan masyarakat Indonesia dan dirusak dan selalu diserang oleh Israel. Ada nggak rencana itu? Sampai saat ini belum ada pembicaraan khusus terkait meminta ganti rugi, tapi kami sendiri memang melakukan advokasi terhadap Rumah Sakit Indonesia melalui jalur-jalur tertentu. Rekan-rekan kami di negara lain yang mempunyai yang bisa berinteraksi langsung dengan foreign office negara masing-masing, dan melalui organisasi lainnya, dan juga advokasi terkait Rumah Sakit Indonesia sebagai aset dari negara Indonesia. Mungkin kedepannya jika ceasefire sudah tercapai, tidak tertutup kemungkinan untuk advokasi Rumah Sakit Indonesia hingga menuntut pihak Israel untuk mengganti rugi pembangunan Rumah Sakit Indonesia. Udah. Iya. Mbak Marisa, begini, kalau misalnya tadi Mbak Marisa mengatakan bahwa kondisinya saat ini juga memang tidak baik-baik saja di sana, sangat-sangat masih dirasakan ya. Tadinya sempat ada kegembiraan dari warga Gaza, kemudian berubah ya karena serangannya sangat masif. Nah, artinya bagaimana saat ini kondisi warga Gaza, Mbak Marisa? Ya, saat ini saya mengamati dari kemarin malam, terutama di sekitar Derbalah di mana kita saat ini tinggal. Warga Gaza seperti yang saya bilang, mereka menyambut gembira dengan kesepakatan ini, merupakan sesuatu milestone baru setelah pembicaraan ceasefire yang berlarut-larut. Akan tetapi mereka juga menyadari bahwa ini membutuhkan waktu untuk benar-benar terwujud. Jadi sebagian dari mereka masih memilih, semua masih memilih untuk bertahan di tenda-tenda pengungsian, dan hingga tercapai kesepakatan yang sebenarnya. Bagi mereka ini sebuah harapan setelah 15 bulan genosida Israel di Gaza. Bukan kondisi yang mudah untuk dihadapi oleh warga Gaza. Jadi walaupun mereka tahu ini masih ada potensi untuk tidak jadi, tapi bagi mereka memiliki sedikit harapan saja itu sudah cukup memberikan semangat untuk melanjutkan perjuangan. Seperti itu, Mbak Sira. Iya, untuk bantuan sendiri saat ini apakah sudah mulai ada informasi bahwa bisa diakses atau memang harus menunggu pada 19 Januari ketika gencatan senjata ini mulai dilakukan? Ya, saat ini untuk bantuan tidak ada peningkatan yang signifikan dari semenjak pengumuman di hari Rabu. Jalur keluar masuk barang masih tetap melalui Kerem Shalom yang benar-benar dikontrol oleh pihak Israel, dan tapi walaupun tidak ada peningkatan yang signifikan, tapi dari segi harga barang di pasaran saat ini sudah lumayan turun dari yang sebelumnya, walaupun belum kembali ke harga normal seperti kondisi sebelum perang. Begitu, Mbak Sira. Baik, Mbak Marisa Nuriti, terima kasih. Relawan Mercy sudah bergabung bersama kami menceritakan bagaimana kondisi di Gaza saat ini. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Hati-hati Mbak di sana dan juga tetap menjaga kesehatan. Terima kasih.
Pemirsa, usai jeda kita masih akan terus mendalami bagaimana dengan dunia internasional melihat bagaimana apa yang sudah dijanjikan dalam gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Usai jeda kami segera kembali.